誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 326. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang reaksi dari para pemain lainnya, termasuk reaksi dari para pemain generasi terbaru. Nah, menarik ya, di dalam chapter yang sama ini, kita pun akhirnya diperkenalkan dengan satu orang pemain generasi baru dari tim nasional Prancis. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Pada halaman pertama, ceritanya pun terjadi sama seperti biasanya, yaitu di saat para pemain Jepang, khususnya Isagi Oji, kemarin sudah berhasil mencetak gol menuju ke dalam gawang dari tim Nigeria. Maka di saat yang bersamaan itu, suasana di dalam stadion kini langsung berubah menjadi semakin bergemuruh. Teriakan demi teriakan terdengar dari setiap sudut lapangan. Bahkan, komentator yang harusnya terdengar netral kini mulai menyampaikan pendapatnya juga. Menurut mereka, permainan dari tim Jepang sama sekali tidak bisa diprediksi. Dan menurut mereka, permainan dari tim Jepang sangat indah sekali untuk dapat bisa ditonton. Mereka tidak mengandalkan pertahanan, tapi mereka bermain hanya untuk bisa menyerang dan juga hanya untuk bisa menang. Akibatnya, tensi dari permainan menjadi sangat tinggi sekali. Dan gara-gara itulah, para penonton di seluruh dunia kini berhasil menjadi terhibur. Nah, setelah melihat proses perayaan gol kemenangan dari Isagi Oji barusan, Bachira yang kebetulan ada di belakangnya, kini akhirnya seketika langsung menghampiri Isagi sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Wow, baguslah egois. Akhirnya, kita bisa terkoneksi dengan sempurna. Di momen itu, Isagi pun kini seketika langsung meresponnya lagi. Ya, kerja bagus monster. Umpan darimu barusan sesuai dengan apa yang aku harapkan darimu. Lalu, Bachira pun kembali membalasnya. Tentu saja, untuk momen tadi, hanya aku saja satu-satunya orang di lapangan yang tahu apa maksud dan juga tujuanmu. Kau adalah egois sejati, dan umpan tadi adalah umpan khusus yang hanya bisa diterima oleh para pemain egois saja. Nah, di saat Isagi dan Bachira baru saja selesai berbicara, Kurona pun kini seketika langsung datang dari arah belakang mereka sambil melompat ke atas punggung dari Isagi. Lalu di samping mereka, Raichi pun mulai ikut berteriak untuk dapat bisa merayakan kemenangannya. Woi, kalian lihat kan kemampuanku barusan? Akulah orang yang berhasil menghentikan serangan tadi. Jadi, gara-gara kemampuan bertahanku, Jepang pun tidak bisa ditembus satu gol pun. Atau, berkat kemampuan dari aku, Jepang tetap mempertahankan angka 0 pada hasil akhir pertandingan kali ini. Di sebelahnya lagi, Rin pun hanya terlihat kesal karena dia gagal mencuri umpan dari Bachira. Tapi, dia juga terlihat senang karena akhirnya Jepang bisa keluar sebagai pemenang. Sementara itu, respon yang sama kini juga dapat kita lihat dari sudut pandang para pemain cadangan. Di satu sisi, Barro terlihat kesal karena dia tidak dimainkan pada pertandingan yang pertama. Namun di sisi lain, Barro juga terlihat senang karena memang seperti itulah kemampuan dari Isagi Oji yang sesungguhnya. Begitu pula dengan Shido. Walaupun dia tidak dimainkan, Shido nampak tetap santai. Bahkan, sambil tersenyum, dia pun ikut memuji semua kemampuan hebat dari seorang Isagi Oji. Menariknya, ketika pertandingan ini sudah sepenuhnya selesai, Aiku yang nampak membuka bajunya, kini mulai datang untuk bisa menghampiri Isagi sambil memberikannya botol minuman, lalu bertanya kepadanya. Isagi, kau benar-benar sudah menggunakan sebuah teknik atau gerakan yang sangat gila. Aku pun jadi penasaran, sejauh manakah kau sudah memprediksi dan juga merencanakan semua hal yang baru saja kau lakukan itu? Apakah gerakanmu tadi sudah ada di dalam pikiranmu sejak awal? Mendengar hal itu, Isagi pun kini seketika langsung membalas. Jujur aja ya, semua gerakanku tadi terjadi secara spontan tanpa ada perencanaan yang jelas. Satu-satunya yang aku ketahui hanyalah bagian dari Onazi yang mungkin akan melakukan awakening. Mulai dari titik itu, aku sudah berambisi untuk bisa belajar atau meniru teknik yang sama dengan milik Onazi. Barulah pada kesempatan terakhir tadi, aku bisa mempraktikannya secara langsung dengan menggunakan formula baru milikku sendiri atau dengan teknik direct shot milikku. Menyaksikan semua penjelasan itu dari Isagi Oji, Aiku pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya, dia hanya tersenyum sambil berkata kepada dirinya sendiri. Gila, tanpa dia sadari, kemampuan dari permainan Isagi Oji telah meningkat dengan sangat pesat jauh di atas kita semua. Otak dan juga kemampuannya untuk bisa memproses informasi dan juga beradaptasi hampir tidak bisa diukur dengan menggunakan logika. Dia adalah seorang egois sejati,
yang bahkan mampu menelan ego dari seorang Jinpachi ego itu sendiri. Mulai dari sinilah, Shin pun sedikit bergeser menuju ke dalam sudut pandang dari para pemain Nigeria. Pada gambar itu, mereka semua terlihat sangat frustasi dan juga terlihat sangat sedih. Karena pada akhirnya, mereka pun harus kalah 4 gol tanpa balas. Lalu pada halaman berikutnya, Kuso yang nampak sangat kagum kepada Isagi, kini akhirnya seketika mulai berkata, "Gila, semangat kita, ego kita, dan bahkan kemampuan awakening dari Onazi, semuanya bisa dihancurkan. Dia dengan sengaja membuat kita berevolusi. Lalu, dia menjadikan kita semua sebagai data untuk dapat dipelajari oleh tim nasional Jepang. Dan pada akhirnya, dia menggunakan semua data itu untuk dapat menghancurkan kita tanpa ampun. Dia benar-benar seorang Demon King yang otaknya sangat gila. Atau lebih tepatnya, Isagi adalah seorang soccer machine." Lalu ketika Kuso sedang berpikir seperti itu, Ons pun kini seketika langsung datang menghampirinya sambil berkata kepada Kuso, "Hei, Kuso, dia adalah yang terburuk, alias dia adalah lawan yang terburuk bagi kita semua. Karena faktanya, hanya dengan satu orang Isagi mampu menghancurkan semua mimpi dan juga harapan dari tim kita. Tapi gara-gara itu, aku pun sekarang sadar bahwa selama ini kita hidup di dalam dunia yang terlalu kecil dan juga mimpi yang sangat pendek jika dibandingkan dengan Isagi Ochi." Kemudian setelah berkata kepada Kuso, Ons pun langsung datang menghampiri Isagi sambil berterima kasih kepadanya. "Terima kasih banyak Isagi Ochi, berkat kamu, akhirnya kami tahu harus berbuat apa." Tapi ketika Ons sudah berterima kasih kepadanya, Isagi pun malah kembali merosting para pemain Nigeria dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. "Hah? Apakah pelajaranku bisa meninggalkan memori yang indah bagi kalian semua?" Di saat itulah, Ons pun langsung mengepalkan tangannya sambil berkata kepada Isagi bahwa mulai dari detik ini, dia tidak akan menjadi Onazi yang sama, mirip seperti sebelumnya. Lucunya, walaupun Isagi sudah merosting Onazi berkali-kali, tapi pada akhirnya mereka pun kini bisa menjadi teman dekat. Mengingat pada gambar ini, Isagi pun menyambut tos tangan dari Onazi itu sambil terus memberikan semangat kepada tim Nigeria bahwa mereka tidak boleh berhenti bertarung sampai dengan detik-detik yang terakhir. Nah, menarik ya, setelah interaksi dalam lapangan ini sekarang semuanya sudah selesai, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari para pemain generasi baru yang lainnya lagi. Yang pertama muncul adalah Michael Kaiser, di mana pada momen itu Kaiser nampak sangat emosi dengan perkembangan dari Isagi Ochi. Bahkan saking emosinya, Kaiser pun langsung meremas kaleng botol minuman cola di tangannya hingga minuman itu menjadi hancur dan tumpah kemana-mana. Di dalam dialognya, Kaiser pun sempat berkata kepada Isagi, yaitu, "Isagi, berhentilah tertawa seperti itu. Aku benar-benar kesal, hingga aku pun jadi tidak bisa menikmati minuman kolaku dengan sangat tenang." Lalu setelah Michael Kaiser, giliran Itoshi Sae yang kini memberikan komentarnya kepada Isagi. Pada halaman itu, Sae berkata kepada kita bahwa Jepang yang saat ini masih dianggap sebagai sebuah tim sampah. Menurut Itoshi Sae, permainan dari tim Jepang masih terlihat sangat buruk. Karena seharusnya Jepang bisa menang sebanyak 8-0 bukan sekedar 4-0 saja. Itulah yang membuat Sae terlihat sangat kecewa pada permainan pertama dari tim Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah Bani Iglesias. Pada gambar itu, Bani yang sedang santai sambil menonton pertandingan tim Jepang kini akhirnya seketika langsung berkata, "Oh, aku baru ingat. Dia adalah anak itu. Anak yang pernah aku temui saat dia berkunjung ke Spanyol. Tidak kusangka dia sama seperti kita. Atau dia adalah salah satu dari kita. Alias, Isagi adalah orang yang layak menjadi salah satu pemain generasi baru juga. Mengingat potensi dan juga kekuatan gila yang dimiliki oleh seorang Isagi Ochi." Intinya, menurut Bani, Isagi mirip seperti para pemain generasi baru lainnya. Setelah itu, Shin pun kini seketika langsung bergeser menuju kepada satu orang pemain generasi baru yang terakhirnya. Dan benar saja, dia berada pada tim nasional Prancis. Di mana di dalam dialognya, Charles pun awalnya sempat bertanya kepada Loki tentang seperti apakah level kemampuan dari tim Jepang yang sekarang. Mendengar pertanyaan itu dari Charles, Loki pun kini seketika langsung membalasnya. Menurut Loki, Jepang hanya berisikan sekumpulan lebah berisik yang kebetulan sekarang sedang naik daun saja. Tapi sepertinya Charles sama sekali tidak setuju dengan Loki. Menurut Charles, di Jepang ada 2 orang pemain favorit bagi Charles. Salah satunya, dia adalah Ryu Seishido. Gara-gara itulah,
Charles pun menjadi tidak sabar untuk dapat bertanding melawan Sido, namun sekarang sebagai musuh, bukan sebagai teman satu tim lagi. Di momen itulah, Loki pun kini seketika langsung berhenti. Dia setuju dengan ucapan dari Charles barusan, bahwa walaupun tim Jepang baginya bukan sebuah ancaman, namun ada satu orang yang menurutnya akan dihancurkan dengan menggunakan caranya sendiri, yaitu dia adalah Isagi Oichi. Gara-gara itu, Loki pun menjadi tidak sabar untuk dapat bisa berhadapan 1 lawan 1 melawan Isagi Oichi lagi, demi bisa membuktikan siapakah di antara mereka berdua yang merupakan pemain terbaik di dunia. Berdasarkan hal tersebutlah, Loki pun kini mulai bertanya kepada Hugo tentang seperti apakah pendapatnya setelah melihat permainan dari Isagi Oichi. Mendengar pertanyaan itu dari Loki, Hugo pun kini seketika langsung membalas. Dia tidak cocok dengan lingkungannya, atau kemampuan dari Isagi tidak bisa berkembang dengan lingkungan yang ada sekarang. Nah, menariknya cuy, Hugo merupakan salah satu pemain dari 11 orang generasi terbaik. Dan pada panel ini, kita pun juga mendapatkan sebuah penjelasan, bahwa gelar dari Hugo adalah The Best Titan Wall in the World, atau tembok besar terhebat di dunia pada generasi baru. Berdasarkan hal itulah, kita pun menjadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya posisi dari Hugo? Apakah mungkin Hugo adalah seorang kiper atau Hugo adalah seorang pemain belakang mirip seperti Lorenzo?